Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini kita akan melanjutkan berkenan dengan Da'i ilallah yang mengikuti jejak langkah para nabi-nabi, selalu mendapatkan pertolongan ilahi. Bertablik merupakan kewajiban suci yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua nabi-nabi yang menjadi hamba-hambanya yang dipilih dan paling dikasihi. Tradisi ini bersisi dua, pentingnya apa yang disebut sebagai kerja tablik, dan di sisi lain yang kedua mengemukakan penekanan bahwa hanya para nabi-nabi saja yang menjadi pembawa obor dari amanah suci ini. Setelah kita membahas beberapa kejadian menggugah itu, saya sekarang ingin mengemukakan beberapa kejadian dalam kehidupan beberapa da'i ilallah yang mengikuti jejak langkah para nabi-nabi. Melalui kejadian-kejadian itu, kita akan melihat bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong mereka yang bergerak di bidang tablik dan mengganjar mereka secara berlimpah dengan hasil yang manis dari jerih payah mereka. Sebelumnya, saya juga ingin mengemukakan satu atau dua prinsip dasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran Karim yang artinya, sesungguhnya tentu kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia ini dan pada hari ketika saksi-saksi akan berdiri, yaitu di dalam Quran surah Al-Mu'min surah 40 ayat 52 yang dihitung dengan basmalah. Dari ayat ini jelas kiranya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak saja menolong para rasulnya yang menjadi pengemban pesannya, tetapi juga mereka yang beriman kepada para nabi-nabi tersebut yang melaksanakan tugas mulia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, barang siapa yang mengikuti jalan para kekasihnya dan mengikrarkan dirinya untuk bertablik, dengan sendirinya juga akan menjadi penerima perlakuan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topik tentang pertolongan ilahi dalam bidang tablik sesungguhnya amat luas dan juga dalam. Hadrat Imam Mahdi wa Masih Maud alaihissalam juga mengungkapkan masalah tersebut. Ada juga di dalam syair beliau sebagai berikut. Pada orang-orang suci ilahi menerima pertolongan darinya, dan ketika pertolongan itu tiba, diperlihatkannya sisi dunia lain kepada para makhluk semuanya. Ia berubah bentuk menjadi badai yang meniup pergi semua sampah. Ia berubah menjadi api yang membakar musuh-musuh dalam lintasan. Ia menjadi debu yang turun di kepala musuh untuk mempermalukannya. Ia beralih rupa menjadi air yang menghanyutkan musuh-musuh. Singkat kata, insan tak mungkin menghalangi kerja ilahi. Gimana mungkin makhluk menghalangi kerja sang pencipta? Tidak diragukan lagi bahwa mukjizat yang dibawa oleh bantuan dan pertolongan Allah Ta'ala yang Maha Kuasa itu tidak akan pernah ada habis-habisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran Karim yang artinya, setiap hari Allah Ta'ala menampakkan wujudnya dalam keadaan yang berlainan. Surah Ar-Rahman surah 55 ayat 30. Jadi berdasarkan ayat, Allah Ta'ala akan memperlihatkan tanda-tanda segar setiap hari
bagi mereka yang menyampaikan pesannya. Bantuan ilahi ini bisa mewujud dalam berbagai macam bentuk. Seringkali kita bisa melihat pemakbulan doa yang luar biasa dari para pentablik. Terkadang diperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Seringkali juga para pendakwa di bidang tablik itu dikaruniai pengetahuan ilmiah yang luar biasa. Terkadang terlihat perubahan sikap mendadak di hati musuh-musuh besar sekali. Bentuk lain dari kecintaan dan kasih sayang Allah Ta'ala adalah ketika Dia mengajarkan kepada hamba-hambanya argumentasi yang meyakinkan terhadap para kritikusnya dan memberikan keberhasilan yang luar biasa. Kemudian ada pula pertunjukan kemurkaan Tuhan ketika para musuh yang takabur dicengkram guna menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Pertolongan ilahi bagi para pendakwa dalam bentuk tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat ini membuktikan kalau orang bersangkutan itu termasuk mereka yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi. Mata air sumber pertolongan dan bantuan ilahi ini tidak terikat oleh batasan ruang dan waktu. Hal-hal demikian di setiap zaman dan di tempat manapun bisa saja berbentuk taman bunga yang indah di Eropa, semak-semak di Afrika, ratusan pulau-pulau kecil yang dikitari lautan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertontonkan pertolongan ilahi guna menyegarkan kembali keimanan para mukmin dan sebagai bukti hidup dari wujud yang maha ada. Setiap bangsa bisa saja menikmati mata air universal yang mengalir tanpa henti ini. Tidak ada kurun waktu yang dikaliskan dari berkat ilahi tersebut. Dalam masa akhir zaman ini, yang sebenarnya merupakan masa yang menjadi milik junjungan kita Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan pondasi kebangkitan kembali Islam dan menghidupkan kembali, yakni pemandangan sebagaimana dulu terlihat di masa para nabi-nabi masa lalu, melalui berkat dari putra ruhani Nabi suci Sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hadrat Masih Maud alaihissalam, khilafat beliau, para sahabat, dan para pendakwa lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan kembali mata air beberkat sebagai bukti bahwa Islam bukanlah dongeng atau legenda agama di masa lalu. Islam adalah pohon abadi yang tetap hijau, yang manis buahnya, tetap tersedia di setiap zaman dan bisa dinikmati setiap bangsa. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, insya Allah Ta'ala pada bagian berikutnya akan saya sampaikan berkenaan dari kisah-kisah yang menggugah hati tentang pertolongan ilahi di bidang tabib, insya Allah. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.